Selamat datang di praktikum modul 3 PPI. Di sini kami akan merancang suatu rangkaian yang dimana di sini ada DHT11 sebagai sensor yang mengukur suhu dan sensor DHT11 tersebut akan dihubungkan terhadap ESP8266 yang sudah terhubung juga terhadap breadboard. Dan bentuk rangkaiannya di sini ada 3 kabel yang dimana di sini ada terhubung sebagai signal, yang sampingnya adalah terhubung terhadap tegangan 3,3 volt, dan yang terakhir adalah terhubung terhadap ground. Dan di sini kami akan merangkai terlebih dahulu D4, lalu ini terhubung terhadap 3,3, dan yang terakhir terhubung terhadap ground. Setelah selesai merancang DHT11 tersebut terhadap ESP8266, maka ESP8266 ini akan membaca nilai yang ada di sensor DHT11. Lalu ESP8266 tersebut akan mengirimkan data ke dalam Antares. Dan metode yang digunakan pada saat praktikum tersebut adalah metode dengan menggunakan MQTT dan juga dengan menggunakan metode HTTP. Berikut adalah tampilan dari codingan untuk menghubungkan antara DHT11 dengan ESP8266, yang dimana di bagian atas ini include ini merupakan include untuk mendapatkan library Antares dan juga library di DHT. Lalu di sini ada define pin 2, yang dimana pin tersebut adalah pin yang dihubungkan terhadap ESP8266, dan juga di sini ada DHT type DHT11 yang dimana kita akan menggunakan DHT11. Lalu di sini ada fungsi DHT yang sudah merupakan bawaan dari DHT-nya. Lalu di sini ada keterangan define access key yang dimana kalian bisa dapatkan melalui Antares kalian. Dan di sini ada WiFi SSID merupakan nama WiFi kalian dilanjutkan dengan password kalian. Dan project name device main kalian bisa dapatkan melalui Antares kalian. Dan codingan ini merupakan codingan untuk menghubungkan terhadap access key kalian. Dan di bagian fetch setup di sini ada beberapa codingan. Yang pertama ada serial begin yang nantinya ini untuk menentukan serial begin mana yang kalian gunakan. Dan yang kedua ada DHT begin yang artinya untuk memulai atau menjalankan sensor DHT tersebut. Lalu dilanjutkan dengan codingan Antares set debug lalu WiFi connection, yang dimana codingan di sini merupakan codingan untuk mengkoneksikan terhadap internet. Dan codingan selanjutnya adalah codingan pada bagian void loop. Yang pertama ada float humidity, di mana float humidity di sini adalah membaca DHT nilai humidity-nya menggunakan fungsi bawaan dari DHT, dilanjutkan dengan membaca nilai temperatur. Dan jika nilai tersebut tidak didapatkan atau nilai yang didapatkan tersebut adalah none, maka dia akan memunculkan keterangan bahwa gagal membaca DHT sensor. Selanjutnya di sini ada serial print learn yang dimana tujuannya untuk menampilkan pada serial monitor. Lalu di sini ada keterangan Antares add yang dimana kita akan memasukkan nilai temperatur dengan nilai temp yang dimana temp tersebut disimpan pada float temp. Dilanjutkan dengan humidity yang dimana hum artinya membaca nilai kelembaban. Setelah mendapatkan nilai temperatur dan humidity, lalu dikirimkan terhadap project name yang kita sudah masukkan dan juga device main yang sudah kita masukkan. Dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung compile codingan tersebut. Bisa langsung kita compile. Setelah codingan tersebut sudah diupload terhadap ESP8266, maka saya mencoba untuk membuka di bagian serial monitor. Untuk serial monitor tersebut sudah ini adalah tampilan dari serial monitornya, yang dimana di sini ada keterangan humidity dan juga temperatur yang didapatkan. Lalu nilai-nilai tersebut sudah terkirim terhadap Antares. Dan metode yang kita gunakan pada codingan tersebut adalah dengan menggunakan metode HTTP. Dan untuk membuktikannya terhadap Antares, maka kita akan coba untuk membuka pada Antares tersebut. Lalu yang pertama kita sign in sesuai dengan akun kalian, lalu kita login.
Setelah login, maka kita akan buka aplikasi sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam codingan tersebut, lalu buka terhadap main, ya, karena codingan tersebut sudah menyesuaikan dengan yang ada di main. Dan ini berikut adalah tampilannya dari Antares yang kita dapatkan, yang dimana di sini ada keterangan temperatur dengan nilai 28 Celcius dan juga nilai humidity dengan nilai 36. Dan di sini ada keterangan time, yang dimana di sini menunjukkan data tersebut telah terkirim atau Antares tersebut menerima datanya pada jam 3.30.56. Berikut adalah tampilan dari aplikasi untuk memonitoring suhu lab, yang di sini ada keterangan suhu dan juga di sini ada keterangan kelembaban. Dan untuk tampilan ini kami merancangnya atau mendesainnya dengan menggunakan MIT dan juga bisa dengan menggunakan Kodular. Oke, berikut adalah tampilan dari codingan dengan menggunakan metode MQTT, dan kurang lebih codingannya hampir sama seperti HTTP, cuman di bagian MQTT di sini ada keterangan Antares Chip MQTT Connection dan dilanjutkan untuk menambah variabel ke dalam storage buffer. Lalu untuk pengirimannya di sini menggunakan publish. Perbedaan antara MQTT dengan HTTP adalah kalau MQTT di sini menggunakan publish, sedangkan kalau HTTP adalah menggunakan send. Dan itu adalah perbedaan antara MQTT dan HTTP. Berikut adalah tampilan aplikasi monitoring suhu dengan menggunakan metode MQTT, yang sebelumnya kita menggunakan HTTP, sedangkan yang sekarang kita menggunakan MQTT. Dan untuk mengeceknya di sini ada beberapa pilihan, ada lampu, suhu, curtain, dan both as. Sedangkan di sini kami akan monitoring suhu, maka kami akan mengecek bagian suhu. Lalu di sini ada keterangan temperatur 28 Celcius dan humidity-nya sebesar 36%. Oke, jadi di modul 3 ini kita akan lanjut ke percobaan terima data dari aplikasi Antares. Jadi di sini kita akan mengirimkan data dari HP untuk menyalakan lampu. Nah, lampu ini akan menerima data dari Antares itu sendiri. Jadi kita akan mencoba menyalakan lampunya. Dan percobaan ini kita menggunakan metode komunikasi HTTP. Nah, lampunya sekarang sudah menyala. Setelah itu kita akan mencoba mematikan lampu. Nah, lampunya mati. Komunikasi HTTP ini sedikit lama untuk pengiriman datanya karena paket datanya sedikit besar, jadi terdapat delay. Kemudian kita akan lanjut ke percobaan menggunakan MQTT. Oke, jadi di percobaan kedua ini kita akan mencoba mematikan lampu dengan menggunakan aplikasi Android berbasis IoT dengan menggunakan komunikasi MQTT. Jadi ini saya akan matikan lampunya. Lampunya sekarang mati. Sekarang saya nyalakan lagi. Sedikit ada perbedaan ya dengan percobaan dengan menggunakan HTTP, dikarenakan di MQTT ini paket data yang digunakan dia lebih kecil dan delaynya tidak lama, jadi untuk menyala dan mati lampunya lebih cepat. Sekian, terima kasih.